Lagi saya ucapkan selamat sahabat bagi kita semua. Senang sekali dapat berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di Ebenezer Ministry ini. Dan pada kesempatan yang indah ini kita bersukacita dapat merayakan perayaan kasih Tuhan yang besar yang rela mengorbankan tubuhnya demi keselamatan kita. Waktu sudah pukul jam 12:20. Saya berencana berkhotbah pakai laptop, tapi oleh karena waktu kita, maka supaya bisa di-cut-kan tanpa laptop saja. Dengan catatan suatu saat nanti aku akan datang kembali menggenapkan firman yang tertunda. Dan tadi dinamis sekali pelajaran sekolah sahabat kita, dan seharusnya begitulah kita menyukai akan firman Tuhan, dan supaya boleh kita pahami dengan benar, agar jangan masuk paham-paham salah atau kebenaran yang disalahpahami, sehingga kita tetap berada pada on the track. Terima kasih perkenalannya. Saya tidak suka diperkenalkan panjang-panjang, karena tugas saya datang bukan untuk kenalan, tapi memperkenalkan Kristus lebih banyak porsi waktu. Amin. Saya harus tegas katakan, kadang-kadang di beberapa kesempatan lebih banyak porsi memperkenalkan pembicara, padahal waktu sudah habis. Dan mestinya kita ini semua nanti pendeta Raymond, kalau pimpinan juga, ya nantilah kenalan. Kalau dia cara makan mau panjang-panjang siapapun saya siapa boleh, tapi di mimbar ini tidak usah lah. Kita harus seperti Yohanes Pembaptis, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Kita harus lebih berkurang-kurang demi Tuhan kita bertambah-tambah. Amin. Amin. Sepakat ya, biarpun belum panjang perkenalan, tapi udah kita sayang menyayang ya. Ya, terima kasih banyak. Pelajaran kita pada pelajaran hari ini adalah pelajaran yang ekstrim. Siapa yang hilang? Suatu kali ada pengumuman datang dari pusat perbelanjaan. Seorang gadis kecil menangis-nangis melapor, ya enggak tahu apa yang mau disampaikan. Lalu datang petugas keamanan berkata, ada apa anak kecil? Mamaku hilang, dia bilang. Wah, masih di daerah yang sama ada seorang ibu menangis-nangis, minta tolong. Lalu dia tanya, apa ibu? Anakku hilang. Lalu operator memberitahukan dua peristiwa hilang. Ada seorang anak mencari ibunya hilang. Di sisi lain ada seorang ibu mencari dan mengharapkan ditemukan anaknya yang hilang. Semula operator menganggap bahwa ada dua yang hilang. Berarti ada 4 yang sosok. Tapi setelah mereka mendengarkan, mereka dipertemukan orang hilang sama yang hilang. Lalu ketika ditanya siapa sebetulnya yang hilang, ibunya apa anaknya? Kalau kita selidik, bisa ibunya. Tambah kita selidik, bisa anak. Hal yang terjadi, hal yang sama bisa terjadi di dalam gereja. Ada sementara orang-orang menganggap orang itu sudah hilang. Sementara yang lain kau yang hilang. Siang hari ini, siapa tahu ada di antara kita yang hilang. Supaya kita temukan juga hari ini. Maka kita akan membaca firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan. Tentang hakikat yang hilang, Yesus membentangkan 3 perumpamaan untuk menggambarkan karakteristik
4 karakteristik orang yang hilang. Kita boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama adalah domba yang hilang. Domba yang hilang ini hakikatnya adalah, nanti saudara baca, nanti saya hanya membuat sebuah pencerahan aplikasi itu. Domba yang hilang ini, dia tahu bahwa dia hilang, tapi dia tidak tahu kembali. Kebetulan sebelum gembala manusia, Bapak Ibu, saya mengalami banyak penggembalaan. Dan karir saya dimulai dari yang terkecil. Gembala ayam dulu, Pak. Ayam beranak, ibu beli kambing. Lalu penggembala kambing. Kambing beranak, lalu penggembala sapi. Dari penggembala sapi jadi gembala manusia. Dan yang menarik ini, dua gembala ini menggembalakan manusia, umat Tuhan, dan menggembalakan kambing. Ini pendeta Raymond, kalau pernah menggembalakan kambing, saya pernah menggembalakan kambing. Kalau kita ngantuk-ngantuk di tanduk kambing itu kita. Benar, saya pernah ditanduk kambing. Ngantuk-ngantuk saya di bawah pohon pisang, datang kambing ditanduk saya. Jadi dalam menggembalakan jangan mengantuk-ngantuk baik rohani kita maupun semangat kita. Menggembalakan manusia, kadang-kadang umat lebih pintar daripada kita. Tapi dalam kaitan ini, perumpamaan saya mau cerita tentang menggembalakan sapi. Sapi yang saya gembalakan ada sekitar 18 ekor ketika itu. Dan sapi ini saya beri nama-namanya dan dia mendengar suara saya. Dan semua orang, hanya kami yang punya sapi di lantas. Dan semua orang tahu bahwa saya dikenal sapi-sapi saya, bukan domba ya. Kalau saya panggil apalagi hari Sabat, kalau hari Sabat kami, hari Sabat sapi kami di kandang, dan dia juga tahu, Dini juga sapinya Advent, itu orang lain bilang itu ya. Sapi juga Advent. Hari Jumat dua kakak saya sudah menyabit rumput untuk diberikan hari Sabat. Hari Sabat sepulang gereja, nah saya tetap berdinas. Kalau mereka ya adalah namanya kampung melayang-layang melamin apa, saya tetap mengembala. Dan saya buka ini pintu gerbang untuk mereka minum saja. Karena saya tidak mengembalakan hari Sabat. Jadi terbalik penggembalaan saya di sapi dengan di umat Tuhan. Kalau di sapi 6 hari kerja mengembalakan, hari Sabat tidak. Kalau jemaat Tuhan hari Sabat saya mengembalakan, hari lain tidur-tidur. Nah, gera ya. Jadi sapi ini tahu dia pulang. Minum, habis minum kembali lagi ke kandang. Setiap Sabat. Tapi hari biasa begitu kita lepas, kalau kita tidak gembalakan habis dibabat padi orang. Habis. Suatu kali saya kehilangan sapi, namanya si Birong, karena hitam semuanya, dari tanduknya sampai hitam semua. Saya tidak pulang ke rumah, sedih saya. Ditambah lagi nanti di rumah akan 9 saudara-saudara saya menghakimi saya. Kami keluarga besar, ada 10 bersaudara. Dan kemana ini saya? Saya sudah cari kemana-mana tidak dapat. Sampai saya tidak kembali. Saya suatu saat sampai ke hutan-hutan. Jangan-jangan ini sapi pergi entah benar. Saya cari bekasnya musim kemarau tidak kelihatan. Saya teriak-teriak di hutan. Oh, Birong, oh, Birong. Yang menarik dia ada di lembah sana. Begitu dia dengar suara saya, wow, wow, artinya dia wow terus. Itu bahasa kami begitu Pak. Saya datang ke tempat. Rupanya dia sudah sedang melahirkan seekor sapi. Dan dia terbelit talinya di pepohonan. Dan dia tidak tahu kembali. Saya harus mendatangi dia. Dan dia saya mau bilang.
Saudara-saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang sadar bahwa mereka telah hilang dari kebenaran Tuhan. Dan kita dituntut untuk datang menghampiri mereka dan membawa mereka pulang. Tadi ayat inti kita telah dibacakan, ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Dan kalian harus bawa mereka. Dan harus satu kumpulan kawanan penggembalaan. Amin. Jadi tugas kita mencari orang hilang. Domba-domba Allah yang hilang. Yang dia tahu bahwa dia belum persis dalam kebenaran. Tetapi dia tidak tahu di mana kebenaran yang sesungguhnya. Dituntut daripada kita untuk bersaksi kemana-mana. Menyaksikan hari Sabat, menyaksikan kedatangan Tuhan, menyaksikan hari penghakiman. Dan orang itu, domba Allah yang belum di kandang itu, ketika kita memperdengarkan suara Tuhan, mereka akan dengan senang hati mendengarkan dan mau masuk ke dalam kandang Ebenezer Ministry. Amin. Yang kedua, ini menarik. Dirham yang hilang. Saya nggak ada koin. Dirham itu ibarat koin. Kalau tadi domba yang hilang, dia ada di luar gereja ini. Dia tahu dia belum menemukan kebenaran. Dan dia tidak tahu di mana kebenaran itu, di mana kandang itu. Tugas Anda dan saya untuk mencari mereka. Dirham yang hilang, dia tidak tahu bahwa dia hilang. Dan tidak tahu dia kembali ke dompet tuannya. Dirham itu duit ya. Tapi dia ada di gereja, ada di rumah. Ini menggambarkan umat-umat Tuhan. Ada dia di gereja, dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak tahu salah benar. Dan dia tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan. Ini menggambarkan orang. Nah, itu tadi orang. Tapi dirham yang hilang, kenapa disebut hilang ada di rumah? Dia tidak ditemukan tuannya. Dan tidak ada nilainya. Jadi kalau kita umpetin uang kita, uang ini bernilai saudara ketika kita transaksikan kan. Kalau nggak ditransaksikan nggak ada nilainya itu. Dan bagaimana saya bisa transaksi kalau dia tidak di tangan? Nah, bisa lihat. Ini menggambarkan umat-umat Tuhan yang tidak ada nilainya di gereja. Ini agak agak berat saya mengatakan ini ya. Datang, tetapi bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya datang aja. Mungkin karena bapaknya pendeta, karena bapaknya ketua jemaat, atau karena suaminya ketua, atau karena istrinya bendahara. Datang aja. Tidak ada perubahan, datang dari gereja, pulang dari gereja, tidak ada perubahan. Tidak terlalu apa itu surga, apa itu hari kiamat, apa itu pengangkat, terlalu. Nanti kalau tanda-tanda kedatangan sudah datang, baru dia terkategori 5 gadis yang bodoh. Lemah. Bagaimana kita mencari orang ini? Hai bapak-bapak, hai kita semua dulu, pribadi kita. Selidiki dirimu, selidiki diri saya. Jangan-jangan anak kita ada di gereja, tapi hatinya ada di luar. Jangan-jangan. Sering kita dengarkan, loh, murtad. Kan panitia, lama dia panitia KKR. Saya dengan ibu ingin sering menjadi panitia KKR dulu. Sering juga kami aktivis di pemuda. Kalau kami melakukan panitia KKR,
Kan itu KKR sedang berlangsung, tapi panitia ngobrol, makan-makan di luar. Orang lain dapat firman, panitia tidak. Jadi hati-hati panitia KKR nanti kalau kita bikin KKR. Saya pernah ditugasi oleh panitia menertibkan, kalau di MT Haryono kita semua tahu MT Haryono ya. KKR di bangku, di MT itu duduk di orang semua. Oh, saya langsung volunteer. Sesuaikan wajah saya, wajah penertiban, saya bilang. Sesuai. Ketika mulai bertugas, Pak, aduh yang mau ditertibkan pendeta-pendeta dan ketua-ketua jemaat. Nanti akan ketahuan orang. Hati-hati kita. Tapi dalam pandangan Tuhan tidak ada nilai. Oleh karena percuma ibadahmu, percuma pelayananmu, kata Tuhan, hatimu jauh daripadaku. Luar biasa ini. Hilang. Ini justru katanya dirham yang hilang. Singkat tapi sangat besar dia punya makna. Jangan-jangan kita yang ada di gereja ini ternyata hilang, saudara. Saya tidak tahu dan saudara jangan tidak tahu bahwa saya hilang. Hanya kita yang bisa menyelidiki hati kita. Ada satu cerita senior saya. Waktu saya masih anak-anak, dia bercerita. Bapak ini saking semangat cerita karena ada ibu-ibu melotot begini. Semangat. Lalu Bapak pembicara itu Pak pendeta tanya, Bu, berapa murid Yesus? Hah? Cuma 50.000 Pak pendeta. 50.000 murid Yesus. Dikasih makan 5.000. Maksudnya Bu, ayo begitulah, sudah lesu sekarang pasar. Rupanya, matanya, ekspresinya ada di pendeta, tapi hatinya ada di pasar, saudara. Jangan sampai begitu kita. Ada di gereja, dirham-dirham yang hilang. Aduh, susah dapat koin sekarang ini. Ada di gereja, nggak di mana-mana. Nggak seperti domba tadi, nggak seperti sapi saya tadi. Hilang di hutan, hilang di lembah. Ada di gereja, tapi hilang. Dalam pertemuan besar di Kalimantan dulu, kami gembala-gembala datang dari berbagai tempat. Ada seorang teman saya, diajak saya, ayo dulu kawan, melawan. Allah melawan. Ini pertemuan enggak boro-boro kamu melawan. Aduh, berat beban Bapak. Pergilah kami melawan. Dan pendeta ini juga serius. Rupanya anaknya, anak Bapak ketua ini kawin lari. Seorang pianis dan kawin murtad secara Islam. Pianis. Begitu sedih, terpukul keluarga. Di mana yang salah? Di mana yang salah? Pelayanan itu karena profesionalisme. Ada juga jadi mualaf. Jadi tidak tertutup kemungkinan dari semua bisa hilang. Sekarang lagu kita tadi, ku cari dia sampai dapat. Cari hati kita apakah di pihak Tuhan atau di mana. Sebagaimana Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau pendeta Laham? Apakah di pihak Tuhan atau di pihak dunia? Cari. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Anak yang hilang ini tahu dia hilang. Tahu dia kembali. Tuhan yang sudah matang dalam pemahaman firman.
muak dengan keputusan-keputusan majelis. Tinggalkan gereja. Gereja itu bagus, besar. Kalau saudara-saudara gereja Katolik, betul-betul seperti kita masuk dalam apa suci, masuk ambil suci, begitu duduk diam, tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi sesampai di sana, gersang hidupnya, gersang rohaninya. Mau pulang ke manajer ministry, udah gengsi, udah dihujat-hujat sebelumnya. Anak yang hilang ini, yang keluar dari rumah bapaknya, yang tidak mau bebas dari aturan orang tuanya. Dan dalam pikirannya di luar sana lebih bebas dan kebebasan akan membuat kesejahteraan baginya. Dan setelah dialami, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Sebenarnya anak yang hilang ini, begitu sudah habis modalnya, begitu sudah dihianati kawan-kawannya, dia mau pulang sebetulnya. Dia tahu bahwa bapaknya mengasihi. Tapi dia tahu juga bahwa kakaknya suka dengki. Dan salah satu yang membuat dia keluar dari rumah bapaknya, jangan-jangan kakak. Sehingga supaya saya berpisah dengan kakak saya yang selalu usir saya ini, udah bagi hasil, bagi warisan. Tapi anak ini pun tahu kembali. Dia berhitung bagaimanapun jahatnya kakak saya. Tapi saya tahu bapak saya sangat mengasihi saya. Saya harus pulang. Dan dia pulang dengan keadaan compang. Saudara-saudara, ada banyak para murtadin, orang-orang murtad, itu istilah kami jadi singkatan AM, Adventist Mission, AMR, Adventist Muslim Relation. Jadi kita pegang. Ada banyak orang-orang murtad dari gereja kita. Masalah ada orang karena pelanggaran besar, dia sadari bahwa dosanya besar, tapi ingin bertobat, ingin kembali. Tapi enggak. Kenapa? Digosipin dia. Tapi bagaimanapun cerita itu berkata, dia disambut oleh Bapa. Sekiranya kita bertindak sebagai mewakili Bapa di surga, maka akan datang ribuan petobat murtad kembali ke tempatnya. Amin. Amin. Mari kita berperilaku seperti Bapa. Lalu yang perumpamaan karakteristik orang hilang. Yang keempat siapa? Anak sulung. Begitu orang tuanya menyambut kepulangan dan pertobatan adiknya ini, dilakukan pesta, dilakukan penyambutan, dan anaknya pura berjanji tidak akan berbuat lagi dan segala macam dan meraung-raung menangis-nangis. Datanglah si kakak ini. Kau, udah kau ambil apamu, udah kau hamburkan, udah kau apa-apakan. Papa, tidak adil. Masa orang seperti ini diampuni? Sudah bikin malu Papa, sudah bikin ini, sudah bikin ini. Si anak bungsu yang tadinya hilang ini pun apapun dikatakan dia pasrah. Tidak melawan karena dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia hanya boleh hidup di rumah ini oleh belas kasihan ayahnya. Lalu si anak sudah berkata, Papa,
Pilih dia atau saya. Kalau dia masuk ke rumah ini, pernah mengembalakan di satu gereja. KKN waktu itu terlalu dikasih rumah. Lewat Bapak Ignatius Bidang. Kau yang pendeta muda itu? Ya Pak. Bilang, saya tidak akan injak gereja itu kalau si Anu itu ketua ya. Lagi saya beda. Lalu saya tanya, siapa Pak? Oh, sudah lama itu ketua. Oh, ini yang dimaksud anak sulung itu. Selidiki hati kita, adakah hati kita seperti itu saudara ya? Enak didengar, tapi jangan-jangan itu pengalaman. Kalau masih dia, dan malangnya orang ini nggak kembali-kembali. Dia tetap pertahankan kedengkiannya, tapi tetap ada di rumah. Yang saya masuk kembali, dan dia berubah menjadi diram yang hilang. Dia anggap dia sudah tegas, dia anggap dia benar, dia tidak tahu. Jadi, saudara-saudaraku kasih, ketiga perumpamaan menggambarkan 4 orang hilang tadi. Boleh jadi pengalaman. Terutama dirham tadi. Dan anak sulung tadi. Itu yang cocok kepada kita. Tapi, himbauan Kristus, ada lagi padaku domba-domba di luar kandang ini. Engkau harus panggil mereka menjadi satu kawanan dengan saya. Semua kita yang bertelinga hendaklah diharapkan mendengar perkataan Tuhan Yesus ini. Kalau dirimu yang hilang itu, bawalah dirimu kepada Kristus. Amin. Amin. Kalau anakmu, bawalah dia kepada Kristus. Kalau keluarga kita, bawalah dia kepada. Bawalah yang hilang kepada Kristus. Ku cari dia sampai dapat. Cari anak kita, cari keluarga kita, cari saudara kita sampai dapat. Meskipun sengsara di jalan, meskipun ku cari dia sampai dapat. Dan ketika dapat, malaikat di surga pun turut bersuka cita. Suatu kali seorang anak, ya sudah sering didengarkan karena ini ilustrasi dari petinggi-petinggi. Saya senang. Keluar dari rumah merasa tidak disukai lagi di rumah. Merasa dibenci di rumah. Keluar dari rumah. Keluar dengan konflik. Jadi ketika dia sudah keluar, lalu dia sebar tulisan kurang lebih seperti di mass media. Kalau papa memaafkan saya akan pulang. Tapi dia tidak tulis namanya. Ternyata ketika dituliskan, disebar di banyak keluarga memasang spanduk. Kami sudah memaafkan, kami sudah memaafkan. Artinya banyak orang tua kehilangan anak ternyata. Mari kita pampang spanduk khalayak ramai bahwa kita mengasihi orang lain. Karena ternyata banyak anak, banyak umat yang meninggalkan gereja ini, kita tidak tahu. Ada lagi padaku domba-domba di luar kandang ini. Kamu harus panggil dia agar satu kawanan penggembalaan. Saudara-saudara kasih, dengan sengsara Tuhan melakukan
upaya penyelamatan. Bahkan dengan mencurahkan darahnya dan memberikan tubuhnya dicabik-cabik. Dan siang hari ini kita akan peringati itu melalui acara perjamuan kudus. Dan saya harap upacara perjamuan kudus ini menjadi sebuah momen kepada kita untuk menyelesaikan segala perkara konflik dengan Tuhan. Kalau selama ini kita menganggap bahwa kita tidak hilang, tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan kita hilang, marilah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kata, kuserahkan hidupku dan tumpah darah. Tuhan telah membentangkan sepanduk bahwa dia telah mengamankan, memaafkan kita dan menyambut kedatangan kita. Dan biarlah masing-masing kita satu dengan yang lain, marilah menunjukkan kasih dalam pelayanan melalui pembasuhan kaki. Dan setelah itu nanti kita boleh bersama-sama melakukan perjamuan dan simbol pendamaian antara kita sama kita dan kita dengan Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari firman Tuhan. Dan kami telah memahami bahwa Engkau berkehendak untuk kami boleh membawa pulang domba-domba yang ada di luar kandang kebenaran Tuhan. Dan biarlah masing-masing kami menyelidiki hati masing-masing. Jangan-jangan kami didapati kembali Allah pengampun yang penuh kasih dan kemurahan. Pada saat kami saling basuh kaki sebagai simbol pelayanan disertai dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan juga yang membasuh hati kami, agar hati kami bersih, putih dan tulus di dalam melayani Tuhan maupun melayani sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa.